warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi yang telah saya dapatkan ketika mengikuti bimbingan guru penggerak, yaitu pada modul ini saya belajar tentang penerapan budaya positif. Yang pertama, sebelum mulai di materi, ini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau mewakili? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Artinya kita ingin anak-anak itu jadi disiplin, akhirnya kita menerapkan hukuman pada anak. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, bisa. Saya tahu dulu. Mungkin ada alasannya kenapa kok bisa mendisiplinkan anak-anak. Mungkin karena hukuman jadinya anak jadi seperti apa gitu ya. Anak jadi takut. Nah, akhirnya jadi disiplin ya. Terus sekarang mungkin yang kedua, apakah memberikan hukuman dengan hal yang positif, misalkan seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kan membaca itu hal yang positif ya, bukan menghukum dalam artian dihapus itu lari, tapi yang fisik ya. Ini justru membaca itu kan hal yang positif. Terus membersihkan kamar mandi itu juga hal yang positif, bisa menerapkan anak-anak untuk gaya hidup bersih. Bisa ya berarti kemudian seperti itu. Mungkin yang dimaksud dari tadi seperti itu, memberikan hukuman yang bersifat positifnya dia. Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Semangat. Misalkan dikasih permen, jadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ya seperti itu. Nanti hal-hal ini akan kita diskusikan bersama. Jadi di sini saya tidak hanya sharing, jadi saya sharing, nanti kita diskusikan bersama-sama tentang materi ini. Nanti insya Allah setelah kita melewati beberapa materi, nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Ini mungkin akan berbeda jawabannya dari sebelum kita masuk di materi dan setelah kita memasuki di materi nanti. Menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Siswa di sekolah tentunya banyak sekali permasalahannya, entah itu dengan temannya ataukah permasalahan dengan dirinya sendiri. Ada perubahan paradigma, jadi akhirnya dalam perubahan yang dulu seperti ini sekarang seperti ini. Nah ini ada kegiatan namanya kegiatan kepala tangan. Jadi misalkan jenengan sekarang bisa berpasangan dua-dua dengan A dan B. Nah, salah satu misalkan yang A ini menyobek secara kertas kecil. Nah, dalam kertas kecil itu dituliskan sesuatu yang berharga untuk jenengan yang menyampaikan kuat jenengan ini digenggam. Setelah itu digenggam di kepala tangan, digenggam. Artinya itu sangat berharga. Nah itu apa? Terserah dituliskan ya. Tidak usah dipraktekkan, tidak apa-apa kita apa ya? Kita bicara bersama-sama. Misalkan yang A itu menggenggam, sudah digenggam. Itu penting sekali. Sama yang B tugasnya adalah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta teman memberikan benda tersebut. Boleh dengan cara membujuk, ini misalkan, ayo nak bukaan tak kasih ini nak boleh, ataupun mengancam, boleh menghargai, boleh merayu, boleh menyuap, pokoknya apa saja boleh dilakukan, asalkan panjenengan yang B tadi bisa membuka kepala tangan si A yang sudah diyakini itu
sangat berharga. Nah, ini otomatis kan ada dua kemungkinan ya, analisis ada kemungkinan. Ketika anak itu sangat yakin dengan apa yang dipegangnya, masih dibujuk, masih dihadik, dipukul, Pak, terus pokoknya ini tak kasih ada usaha, misalkan dengan hadir, dengan cara diini, bukan kalau yang B tadi. Kalau yang A itu bisa saja dibuka, bisa saja ditutup. Nah, tindakan membuka dan menutup tadi siapa yang mengontrol? Jadi misalkan tadi dia sudah yakin, artinya dia sudah bisa mengontrol dirinya. Oh, ini saat ini saya tidak akan bisa melepaskan. Itu berarti sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, kalau dulu pada stimulus respon, nah ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Makanya kita memberikan kontrol tadi, mungkin berupa tekanan, seperti kalau membuat anak tidak. Disiplin itu artinya belajar. Berarti disiplin itu proses belajar, tidak bisa langsung jadi seorang yang disiplin, tidak bisa. Artinya banyak proses yang harus kita lalui di situ. Nah, di sini teori disiplin ini ditemukan oleh Socrates dan Plato. Jadi di sini disiplin diri itu artinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hati. Jadi lebih menggali potensi dirinya. Sebenarnya saya melakukan ini tujuannya apa? Misalnya di sekolah ada peraturan datang tepat waktu. Anak harus tahu, tidak hanya melulu mematuhi secara tertulis saja, tapi harus memahami kenapa saya harus datang tepat waktu. Tujuannya apa sih saya harus datang tepat waktu? Nanti di sini ada disiplin. Disiplin diri itu munculnya dari dalam dirinya sendiri, dalam artinya dia paham tujuan dari melakukan tindakan bertanggung jawab itu apa yang mau diraih, apa yang mau dicapai dari tindakan itu. Jadi menilai ini benar tanpa memandang agama, suku, ras, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Artinya seluruh dunia itu satu kata sepakat bahwa sifat mandiri itu baik, bahwa benar kritis itu baik, gotong royong itu baik. Jadi ini nilai kebenaran yang dianut oleh semua orang. Nah, ini nanti yang kita rumuskan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti aku jelaskan selanjutnya. Ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya ini saja, ada banyak. Ini yang saya masukkan hanya profil pelajarnya, lain banyak. Misalkan jujur, komitmen, mandiri, ada. Nanti akan kalau memang membutuhkan nanti bisa saya kopikan. Jadi ini nanti yang dimasukkan dalam keyakinan kelas. Yang kedua itu adalah teori angan-angan. Kalau saya tidak berangkat tepat waktu, kira-kira nanti dihukum apa tidak ya? Kira-kira nanti akan terjadi apa? Nah, ini yang mendasari akhirnya dia datang tepat waktu karena punya pikir secara eksternal. Misalkan ketika pelajaran agama itu bapak guru agamanya sowaban, gak pernah marah-marah, tapi berangkatnya wajib karena takut hukum. Tapi karena ketika pelajaran agama gurunya semua berhalah, nanti pak guru sowaban, saya tidak akan dihukum budara awan sih. Akhirnya kan timbul seperti itu. Itu bosan HP kalau mungkin kita mengambilnya kata kita. Tetapi juga ternyata harus cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Cakap. Jadi misalnya, saya harus jadi anak yang bertanggung jawab karena dengan tujuan ini. Dia cakap memerintah dirinya sendiri. Tanggung jawab itu misalnya seperti apa? Kalau saya dikasih, kalau restitusi mungkin saya saja hal yang baru dapat di materi ini apa itu restitusi. Jadi mungkin ini hal yang baru. Kalau hukuman itu identitasnya adalah gagal. Artinya anak yang dihukum merasa dirinya menjadi orang yang gagal. Itu sudah dipastikan. Tapi kalau dengan saya mau dulu, itu selalu kasih hadiah. Kalau tidak dapat hadiah, dia merasa kecewa. Terus selanjutnya
Jika mungkin gagal mendapatkan sesuatu, misalkan penghargaan ketika menjawab pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan dan sebagainya. Ketika dia gagal, dia tidak akan bisa lagi. Tidak akan dicoba lagi. Jadi itu pastinya tidak akan berhasil. Bukan kebencian terhadap temannya yang pintar tadi. Padahal pintar itu tidak salah, dan dia yang tidak bisa pun juga tidak salah. Tapi karena ada penghargaan tadi, orientasi anak itu bukan lagi bagaimana berusaha menjadi pintar, tapi kehadirannya akhirnya menimbulkan rasa iri, rasa benci terhadap temannya. Percuma aku berusaha, tak mungkin aku dapat hadiahnya begitu. Aku merasa saya lebih tidak bisa. Ya mas, tidak usah berusaha. Ini saja, saya cukup mendengarkan saja. Ataupun malah saya akan membuat kegaduhan sendiri, mungkin untuk menarik perhatian bapak ibu guru karena tidak. Jadi ngomong-ngomong, terus, makanya harus ada perubahan dalam dirinya sehingga teman-temannya bisa apa ya menerima perubahan. Jadi aku dia yo. Saya nggak asal toh. Nanti teman-temannya juga dilakukan hal yang sama. Berarti dia harus bisa menerima temannya tadi. Artinya, kok saya harus bisa menerima temannya. Disadarkan. Sebenarnya memang selalu jalan. Nah, berarti masuk di kebutuhan dasar. Misalnya sebagai guru nanti disegitikan sisi ada. Diberikan kekuatan dulu. Sampai anak itu merasa karena lebaynya akhirnya membuat anak itu merasa ada hal-hal biasa, tapi buat dasar itu wah gitu loh. Nanti kan dia itu cerita sebenarnya bahasa aku ya udah teman-teman itu biasa. Nah, menurut jadi kan kebutuhan apa? Karena dia ingin apa sih untuk guru? Nah, jadi kan nanti solusinya yaitu iya caranya. Berarti jadi kan harus bisa membangunkan dirinya dan membangunkan teman-teman yang lain. Jadi sudah melakukan ini sampai pernah kita mungkin muncul lah, coba sekarang jadi kita bisa ngekak biasanya kan kelompok ya, kita kalau hewan itu ya itu kelompok tim sih kan ya terus teman-teman itu menghargai dari kan gak bawa hewan ya itu bawa terus dari itu mungkin fobia. Nah sebenarnya dari itu salah sih sikapnya seharusnya dari itu ondone musik ngomong dari sadar itu kan ya akhirnya masalah terus gak bisa jawab jenengan itu masalah itu aku mau itu termasuk permasalahan. Jadi itu perlu jenengan memecahkan, nanti bisa memecahkannya dengan situasi. Insya Allah kalau kita sudah memahami itu enak hasilnya melakukan ini. Sudah enak ya kan aku bisa makanya berarti kan harus ada kebutuhan dalam diri Anda. Harus dia itu merasa dalam. Nah kalau tidak merasa kan tidak mungkin dia mau berubah. Kalau tidak merasa melakukan kesalahan masuk mau begitu. Nah itu nanti saya jelaskan. Ini saya lanjutkan tentang mengapa kok harus ada yang namanya keyakinan kelas. Karena ini baru ya, baru saya saja tahunya tentang ini yang kalau yang keyakinan kelas kita sudah tahu, misalkan keyakinan atau peraturan itu sama, kesepakatan peraturan itu hampir sama, artinya secara tertulis harus yang harus dilakukan oleh orang. Misalkan saja ini tentang kita memakai helm, itu kan peraturan ya. Peraturannya adalah ketika berkendara apabila kita harus memakai helm, itu peraturan. Nah, kalau di keyakinan itu lebih mendalam lagi. Artinya apa sih tujuannya? Mengapa kita harus memakai helm ketika berkendara? Kalau hanya terlepas saja peraturan tertulis saja, kita tidak akan melakukannya pasti. Dari peraturan tadi, kan kita mencari tahu kenapa kita harus melakukan peraturan tadi. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya mau dituju, tujuannya mulia itu apa? Nah, tujuan tadi adalah nilai-nilai kebajikan universal tadi tujuannya. Tanggung jawab, disiplin, mandiri, menghormati, menghargai, itu tujuannya. Nah, rinci
misalkan membuang sampah pada tempatnya, datang 15 menit sebelum berbunyi. Kalau itu bukan. Tapi kalau keyakinan, kita menunjukkan pada tujuannya. Tujuan dari peraturan itu bisa kita kelompokkan. Tanggung jawab itu berarti mengerjakan, misalkan juga dikerjakan. Tentang tepat waktu juga termasuk tanggung jawab. Jadi lebih ke kelompok yang lebih umum. Kalau karena keyakinannya sudah ada keyakinan kelas yang dibentuk, jadi keyakinan kelas itu dibentuk dari apa yang diyakini benar dan mau diikuti dan tahu tujuannya untuk apa. Nanti dibuat keyakinan. Dengan adanya keyakinan kelas, nanti anak-anak itu diharapkan bisa muncul motivasi secara intrinsik, karena ini yang membuat juga anak-anak sendiri. Bukan kita yang menentukan, tapi anak-anak sendiri. Apa nilai kebajikan yang mau dicapai di kelas ini? Jadi seperti itu. Akhirnya muncul keyakinan kelas. Kalau anak-anak sudah sidik bagi anak, lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak, karena semua anak sudah memiliki keyakinan atas kebaikan yang sudah disusun dalam keyakinan kelas. Semuanya melaksanakan tanggung jawab, disiplin, menghargai, menyayangi. Kalau semuanya bagus, sampai memang anak yang rajin, tidak boleh seperti itu. Itu masih ambigu bagi anak. Artinya, aku pintar kok. Karena apa? Aku rajin. Dikatakan Bapak Ibu Guru mengatakan saya rajin itu karena apa? Jadi tidak menimbulkan motivasi dalam diri. Kecuali kalau memang dia itu pintar, dideskripsikan. Misalkan tentang membuat puisi. Ya. Artinya teman yang lain pun akan menerima dan tidak akan menimbulkan rasa iri. Lah memang pintar bagus, pintar di Indonesia, bagus di Indonesia, mulai buku itu akhirnya menimbulkan rasa kebencian. Tapi kalau dideskripsikan misalkan, anak dari ini sudah ada peningkatan dalam membuat puisi. Artinya yang kemarin itu membuat puisinya seperti ini, hari ini sudah tertata, kata-katanya sudah bagus, itu dideskripsikan. Kalaupun menggambar misalkan, tidak hanya gambar ini bagus, nilainya sekian, kamu gambarnya bagus, tidak boleh seperti ini. Ini loh contohnya punyanya Rina, ini gambarnya sudah bagus karena bersih, tidak ada coretan-coretannya. Terus kalau mewarnai tidak melebihi garisnya. Terus ada gradasi warna. Loh, anak-anak yang lain kan akan memahami, ternyata benar ya. Kalau mewarnai itu gak boleh keluar dari garis. Harus bisa menggradasi. Misalkan ini digradasi misalkan dari hijau tua, semakin muda dikasih semakin jadi kuning. Bagus kan kalau seperti itu. Anak-anak muncul, ternyata bagus. Akhirnya akan menimbulkan motivasi dalam diri anak. Ternyata gambaran saya jadi bagus. Kalau saya mewarnai tidak boleh keluar dari garis. Harus tetap bersih. Harus bisa menggradasi warna mulai dari yang gelap ke yang terang. Jadi bolehnya seperti itu. Tidak boleh, kamu pinter, kamu bagus, gambarannya bagus, tidak boleh seperti itu. Ujiannya seperti itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi bolehnya kita memberikan deskripsi pada anak. Jadi anak paham, dikatakan pinter karena ini tidak menimbulkan kecemburuan bagi yang lain, malah bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain. Motivasi bagi yang lain. Akhirnya, saya juga akan seperti itu. Caranya berarti saya kalau mewarnai harus arah misalkan. Kalau saya mewarnai misalkan tidak keluar garis seperti itu yang boleh. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu, tapi yang boleh caranya harus dideskripsikan. Yang pertama, yang bersangkutan tahu peningkatan dirinya itu apa, akhirnya bisa mengembangkan kemampuannya tadi. Yang lain tidak menimbulkan rasa iri, malah menimbulkan motivasi dalam dirinya. Bisa belajar dari temannya tadi. Jadi belajar itu tidak hanya dari guru, gurunya pun bisa belajar dari muridnya kalau di sini. Jadi tidak hanya guru itu harus selalu memberikan, kita bisa belajar dari muridnya. Anak bisa belajar dari temannya yang lain. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan lagi, ini tentang kesepakatan kelas ya, seperti tadi saya sampaikan. Kalau di kesepakatan kelas itu lebih lebih mendetail. Nah ini salah, harusnya keyakinan itu yang kesepakatan itu. Kalau keyakinan itu yang dimasukkan adalah nilai-nilai universal yang kita yakini. Tujuan dari peraturan itu apa? Misalkan di sini
itu kalau yang sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif, tertib. Ini termasuk dalam kesepakatan atau peraturan yang ada. Kalau keyakinan dari peraturan tadi kita rangkum tujuannya itu apa? Misalkan saling menyayangi, misalkan di situ ada peraturan tidak boleh bertengkar, misalkan tidak boleh mengolok-olok temannya, itu mengerucut jadi satu. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi. Tidak harus ada kata kami, ya tidak harus. Yang penting di situ tujuannya. Lebih kalau ke keyakinan kelas itu tujuan yang dicapai berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nilai-nilai yang diyakini benar untuk semua orang. Yang kedua, semangat itu banyak. Kalau kita deskripsikan semangat itu banyak, misalkan aktif di kelas, mau menyampaikan pendapat, antusias, semuanya masuk dalam semangat. Terus ada lagi di sini peduli itu banyak. Peduli misalkan ada temannya yang ada kena musibah, terus mungkin ada rasa empati dan lain sebagainya. Kita rangkum jadi satu, jadi rasa peduli. Ini kalau jadi beda antara kesepakatan atau peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan yang kita masukkan adalah nilai-nilai universalnya atau tujuan dari peraturan itu dibentuk. Misalkan kita sekarang sudah punya kesepakatan kelas atau sudah punya peraturan sekolah, maka dari peraturan itu apa sih yang mau dituju? Nilai kebajikan universal apa yang kita tuju? Nah, itu yang kita masukkan dalam keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya. Prosedurnya yang pertama, ini curah pendapat tentang peraturan kelas. Ini sebelum kita mempunyai kesepakatan kelas atau peraturan. Jadi peraturan itu atau kesepakatan kelas tidak boleh gurunya yang membuat, artinya itu adalah curah pendapat dari anak-anak. Nah, setelah curah pendapat itu kita masukkan, kita tulis masukan-masukan dari anak-anak tadi, mungkin di papan tulis atau kemarin itu di kertas itu yang warna-warni itu boleh. Nah, itu terus kita pasang. Setelah itu kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur penyusunannya. Di sini misalkan ada kata-kata yang bernada negatif, misalkan ada kata jangan, tidak, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh kita menggunakan itu. Jadi kita ganti, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Di sini contohnya jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti menjadi berjalan di kelas atau koridor. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Nah, ini belum ke keyakinan, jadi ini masih dalam berupa mungkin peraturan atau kesepakatan di kelas kita. Setelah itu kita tinjau kembali apa yang sudah dicatat tadi. Setelah itu kita kelompokkan ini dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah terbentuk dari hasil curah pendapat, kita kelompokkan berdasarkan tujuan universal satu payung, yaitu misalkan sikap saling menghormati, misalkan termasuk memberikan salam pada bapak ibu guru, terus mendengarkan ketika bapak ibu mengajar, mendengarkan dan memperhatikan, terus misalkan kalau ada yang berpendapat dia mendengarkan, itu dalam satu payung yaitu sikap saling menghormati. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mengerucutnya yang kita masukkan adalah tujuannya, yaitu pada nilai-nilai kebajikan universal. Terus setelah itu terbentuk, artinya mungkin kalau sebelumnya peraturan kelas kita mungkin ada 15, ada 20, karena dirinci ya, lebih terperinci. Nah, kalau sudah di keyakinan kelas tadi sudah kita kelompokkan, mungkin nanti hanya jadi 5 atau mungkin 4 atau mungkin 3 saja keyakinan kelas. Setelah itu nanti bisa kita pajang atau mungkin nanti anak-anak bisa membuat posternya atau apa. Pokoknya yang pasti keyakinan kelasnya sudah terbentuk, kita pajang di kelas. Jadi anak-anak ini kalau terlalu banyak nanti akan sulit untuk melihat. Nah, ini ini contohnya. Ada selalu kembalikan buku ke tempat ini peraturan. Keyakinan kelasnya adalah sikap tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya menjadi
menghormati orang lain. Apalagi anak di SD itu perlu kita pahamkan yang masuk dalam hormat itu apa saja, yang masuk dalam saling menyayangi itu apa saja. Ini ada beberapa cara. Ini ada namanya TABT, yaitu tampak seperti dari keyakinan kelas. Misalkan di situ hormat. Tampak sepertinya itu hormat itu seperti apa toh? Apa yang terdengar, apa yang dapat dilihat, apa perilaku yang muncul. Jadi ini untuk mungkin dikhususkan mungkin TK kelas 1 yang mungkin belum bisa memahami. Kalau tadi mungkin kelas tinggi sudah bisa menyapa para guru itu sudah paham. Kalau ini mungkin untuk anak-anak TK atau mungkin kelas 1 yang masih belum terdengar. Artinya misalkan ini tentang menghormati ini seperti melindungi anak. Tugasnya anak apa ya? Masuk membantu orang tua, menghormati orang tua, menghormati orang tua. Ini perlu dibicarakan dengan anak. Jadi anak perlu tahu. Kalau anak tidak tahu, anak tidak akan mau melakukannya. Jadi tahu apa yang menjadi tugasnya dan apa tujuan yang harus tahu. Jadi tidak serta-merta keyakinan kelas yang kita laksanakan ya sudah selesai ketika di kelas selesai bukan. Jadi ternyata Pak itu baru awal formula karena fisiologis dan biologis. Kalau fisiologis berhubungan dengan fisik, kita butuh makan, kita butuh berpakaian, kita butuh tempat tinggal. Kalau biologis berarti hubungannya dengan suka dan senang menyanyi. Kira-kira dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan apa? Tentang apa? Untuk yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelasnya harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku sukanya nyanyi. Berarti apa yang dilakukan tadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan tentang nyanyi. Ini tadi kebutuhan apa? 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Artinya apa yang dilakukan anak-anak nyanyi kan jelas kesalahannya kalau mau diajar kok nyanyi di kelas. Tapi ternyata anak tadi nyanyi itu karena ingin memenuhi kebutuhannya itu tentang kesenangan. Dia senang nyanyi. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya kita masukkan mungkin di situ ada nyanyinya biar anak-anak tidak bosan, ada nyanyinya. Artinya yang tadi senang nyanyi juga bisa terpenuhi di sini. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah, ketika berangkat mungkin bu gurunya terburu-buru karena telat atau mungkin ada sesuatu yang harus dikerjakan terburu-buru. Ada anak di depannya mungkin berlenggak-lenggok pakai memperlihatkan jepit barunya, ternyata tidak diperhatikan, dia timbul rasa kecewa. Nah ini adalah termasuk kebutuhan agar kasih sayang, dia ini diperhatikan ketika seperti itu. Nah nanti kalau kebutuhan ini tidak kita penuhi, dia akan melakukan kenakalan-kenakalan yang lain untuk memancing perhatian kita, ya kan? Misalkan suka jepit, ternyata aku jepit itu hanya tidak tinggal di guru. Akhirnya aku tak menjadi temanku saja, aku mesti temanku lapor sama bu guru. Akhirnya bu guru akan perhatian sama saya. Akan menimbulkan masalah-masalah kalau kebutuhan ini tidak kita penuhi. Selanjutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengan bu guru, mendengarkan gitu saja. Jadi ini kebutuhan akan apa? Kebutuhan kebebasan. Dia merasa bebas untuk melaksanakan segala karena merasa bosan dengan yang dilakukan itu bosan. Dia butuh kebebasan. Terus aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kalau ini apa? Gambarannya tidak rapi, tapi ditunjukkan di depan kelas, di depan teman-temannya, kita aja malu. Itu. Apa? Kalau bertahan penguasaan. apa? Penguasaan. Penguasaan.
artinya dia belum menguasai teknik menggambar. Jangan dipermalukan. Berarti kita harus tahu ketika seperti itu ya jangan dipajang di kelas. Nah ini nanti akan psikisnya ada yang akan. Jadi mulai dari hal seperti ini kita mengidentifikasi apa sih kebutuhan yang diperlukan. Nah, ini ada cerita Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan yang diambil Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu guru juga ada alasannya ketika melakukan ini. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Nah, di sini kita identifikasi. Nah, yang pertama, jawabannya Pak Malik ternyata iseng saja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat capsek baru itu kebingungan kalau ku tanya-tanya di depan. Kira-kira kebutuhannya apa? Iseng nggak sih saya? Ya iseng. Saya iseng aja. Cuma mencari kesenangan. Mencari kesenangan. Coba. Yang pertama ya kita kunci mencari kesenangan. Yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan bekerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Jadi apa ini? Kepengen kenal, kepengen nanti akhirnya dekat, akhirnya bisa bekerja sama. Tapi mungkin caranya salah. Berarti akan yang relasi lagi ya dalam kelompok untuk diterima oleh orang lain. Terus yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau itu bicara apa tadi. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham, kelihatan bodoh. Masa yang guru senior di sini tapi kelihatan tidak paham, malu dong. Ini berarti apa? Penguasaan. Terus ini yang ketiga, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan. Jadi mendengarnya, saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi. Kebebasan. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, itu ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua, ada posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini posisi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini masuk dalam kategori sebagai untuk menghindari hukuman, sebagai identitas gagal. Jadi seperti kemarin memberikan hukuman, maka termasuk ke dalam identitas gagal bagi siswa yang bersalah tadi. Untuk posisi sebagai teman dan pemantau, di sini yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Jadi membuat anak itu merasa ketergantungan kepada orang lain, karena di sini anak tidak menyelesaikan masalahnya sendiri atau tidak bisa mencari solusi atas permasalahan sendiri. Dan untuk yang kelima itu adalah posisi manajer, di mana anak menghargai dirinya sendiri. Ketika anak mengalami suatu kesulitan, maka dia bisa menyelesaikannya sendiri dengan nanti tuntunan dari guru. Nah, di sini yaitu dalam posisi penghukum, guru itu berbuat misalkan
ada kata-kata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu ciri-ciri dari posisi penghukum. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang dilakukan oleh guru sebagai posisi penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu biasanya di sini guru itu cenderung berceramah, mengatakannya dengan lebih halus. Terus misalkan ada kata-kata, kamu apa tidak kasihan dengan ibu? Kalau kamu berbuat seperti ini terus, nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah. Nah, itu kan membuat anak tadi akhirnya merasa bersalah. Oh, ternyata saya itu membuat bapak ibu guru merasa terbebani, nanti disalahkan bapak kepala sekolah. Akhirnya anak-anak kan merasa bersalah, lebih menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu cirinya. Ibu kecewa sama kamu, misalkan kamu tidak melihat orang tua kamu menyekolahkan kamu dengan biaya yang mahal, mereka bekerja keras. Artinya anak itu kan merasa bersalah dengan perbuatannya. Padahal yang diharapkan di sini anak bukan merasa bersalah, tapi anak bisa memperbaiki kesalahannya dan kembali kepada kelompoknya. Kalau sebagai teman, biasanya itu di sini ada membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan ini lebih ada pendekatan-pendekatan. Jadi ada lebih interaktif seperti kita ngomongnya dengan teman, bukan lagi dengan murid. Jadi ini sudah lebih bagus, ini juga identitas berhasil. Untuk pemantau, kalau pemantau di sini bedanya sama juga ada komunikasi seperti dengan teman, tapi di sini kalau pemantau itu menggunakan masih konsekuensi. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Misalkan anak-anak itu lebih, jadi ketika melakukan kesalahan itu kembalinya ke konsekuensi yang telah dibuat. Nah, kemarin sudah dibahas kalau konsekuensi itu kelemahannya apa sudah. Sedangkan pada manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana dalam pertanyaan tadi itu membantu, yang pertama membantu siswa memahami apa kesalahannya, terus bagaimana memperbaikinya, itu sebagai manajer. Terus ini perkataannya, biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas dia rasakan, itu sebagai penghukum. Jadi kata-katanya lebih kasar. Kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, misalnya seperti itu. Tadi, nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Jadi lebih lebih mengakrabkan diri. Masa kamu tidak mau, kamu tidak ingat pernah ibu bantu, misalkan seperti itu. Terus kalau pemantau, nah ini, kalau pemantau itu apa peraturannya? Peraturan apa? Nah ini sebagai pemantau. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini? Yang ditanyakan keyakinannya kelasnya yang sudah dibentuk. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki? Jadi isinya untuk memperbaiki permasalahan. Hasilnya nanti kalau penghukum itu anak-anak biasanya memberontak karena merasa merasa dirinya dikecewakan, merasa marah. Nah, itu biasanya anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan cenderung berbohong karena merasa takut, karena takut dihukum, punya perasaan takut untuk dihukum. Akhirnya ketika anak ditanya untuk menceritakan tadi, dia berbohong. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Artinya di situ seakan-akan ya guru itu jangan sampailah karena perbuatan siswa guru kena imbasnya gitu. Kalau untuk teman itu lebih cenderung ketergantungan karena di sini benar ada komunikasi, bahasanya lebih halus, tapi di sini guru masih mengontrol karena yang menentukan nanti apa solusinya itu guru, bukan lagi siswa. Jadi tetap kontrolnya di sini guru, walaupun mungkin cara bicaranya itu seperti kepada teman. Kalau pemantau itu menyesuaikan diri dan harus diawasi. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, kamu sudah tahu peraturannya apa, konsekuensinya apa. Nah, untuk kelanjutannya itu guru harus terus memantau. Bagaimana untuk keberhasilannya, itu memantau dalam jangka waktu yang panjang. Ada perubahan atau tidak setelah ini, itu guru yang memantau.
Karena di sini untuk mencari solusinya bukan dari diri anak juga, bukan motivasi intrinsik, bukan dalam diri anak, tapi karena sudah ada konsekuensinya. Jadi mau tidak mau ya murid mengikuti apa yang menjadi konsekuensi atas perbuatannya. Kalau sebagai manajer, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena di sini anak itu ketika melakukan kesalahan tidak dipojokkan, tidak disalahkan, tapi malah di sini seakan-akan dibesarkan hatinya. Istilahnya itu agar anak itu bisa berbicara dengan jujur, anak tidak takut. Artinya ada pendekatan itu. Bukan ketika anak melakukan kesalahan terus dimarahi, dihardik dan lain sebagainya, tidak. Kita lakukan pendekatan itu, misalkan ngomong kepada anak tidak apa-apa, misalkan tidak ada mengerjakan PR, ya ada dulu juga pernah banyak yang tidak mengerjakan PR, misalkan seperti itu. Jadi lebih ke membuat anak itu tidak merasa bersalah, akhirnya menjadi kekuatan anak itu tadi untuk menceritakan, untuk menyadari kesalahannya itu di situ. Terus biasanya untuk murid itu yang dikatakan biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, nanti karena hafal gurunya. Oh misalnya gurunya atau ibunya, ibu itu cuma ngomel saja, misalkan seperti itu, karena memang karakternya mungkin gurunya atau ibunya itu suka marah-marah. Akhirnya ya tidak masuk di sini. Ini bagi anak yang tidak ada rasa takut ketika dia dihukum, sudah biasa, artinya kebal lah ya. Mungkin murid kita ya pasti ada yang seperti itu, sudah kebal, tidak takut. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, itu cenderung anak ya di situ ada permintaan maaf, tapi di dalam hatinya itu karena maaf mungkin penyesalannya tuh sangat besar, karena membuat ya Allah ternyata saya membuat bu guru menderita, misalkan membuat ibu saya menderita dan sebagainya. Itu nanti akan di sini ada rasa sedih, kecewa, menyesal, itu ada dalam diri anak. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu, ada kata-kata seperti itu. Memang di sini memposisikan guru sebagai teman. Ini juga bagus, identitas sukses, cuman belum mengarah pada motivasi intrinsik anak. Nah, sebagai pemantau, di sini karena pemantau itu sama ya, pemantau itu juga ada konsekuensi, mungkin ada penghargaan yang diberikan. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini kan karena melakukan konsekuensi tadi. Ya, jadi di situ anak. Terus sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi anak-anak itu di sini dituntun untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana saya memperbaiki sikap saya yang saya anggap memang salah. Anak-anak dituntun untuk melakukan itu. Dampaknya, kalau dampaknya itu untuk sebagai penghukum, itu biasanya kesalahannya akan terus diulang-ulang. Kadang-kala kalau sudah tidak takut itu kayak ngece dengan gurunya, akhirnya dia akan semakin brutal lagi. Jadi tidak takut lagi dengan hukuman yang diberikan guru, kayak malah mancing gitu, biasanya seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu biasanya dampaknya pada siswa adalah merasa rendah diri karena sudah berbuat salah, sudah merugikan bapak ibu guru atau orang tuanya di situ. Kalau sebagai teman, itu anak menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung, karena di sini perannya masih banyak gurunya. Ya, yang berperan aktif di sini gurunya. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Karena di sini tadi kita berbijaknya pada aturan yang ada. Konsekuensinya apa, sanksinya apa. Kalau melakukan ini maka penghargaan apa yang saya dapatkan. Di situ masih secara ekstrinsik, jadi dari luar motivasinya. Kalau sebagai manajer itu mengevaluasi diri. Jadi anak itu setelah ketika dalam posisi manajer, maka anak itu belajar untuk mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaiki diri. Itu singkat tentang 5 posisi kontrol. Dan ini ada videonya, ada contoh videonya, mungkin akan lebih jelas lagi. Ini.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Nah, ini sebagai penghukum. Kata-katanya seperti ini. Ya, biasanya disampaikan kepada anak-anak seperti ini. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Ini coba ada kaitannya, yaitu kata-kata ini dikelompokkan dalam posisi kontrol yang mana. Misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama menghukum. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Pertama, Kamu selalu paling terakhir. penghukum. Ya, Penghukum. penghukum. Kalau kita sih ya memberontak itu tadi. Kita paham. Nah, tadi itu adalah 5 posisi kontrol. Dan di antara kelima tadi, yang bisa kita terapkan untuk menumbuhkan disiplin positif adalah posisi sebagai manajer. Di mana guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun menuntun anak agar bisa mandiri menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan juga anak tahu, sadar akan kesalahan yang diperbuatnya. Nah, nanti yang dipakai tadi posisi kontrol manager, dalam posisi kontrol manager nanti ada langkah-langkahnya yang kita lakukan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan, yaitu langkah-langkahnya disebut dengan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu yang pertama kita mulai dari posisi yang bawah, yaitu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua nanti ada validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, itu biasanya kata-kata yang dilakukan adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Jadi membesarkan anak. Jadi agar anak menjadi identitas yang berhasil, bukan lagi identitas yang gagal tadi. Terus misalkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalkan. Seperti keterlambatan, itu kan contohnya ada banyak. Jangan sampai anak itu terpojok ataupun merasa sangat bersalah ketika melakukan itu, akhirnya dia tidak jujur karena takut dihukum dan lain sebagainya. Yang kedua, itu namanya validasi kebutuhan. Jadi di sini kamu tentunya punya alasan melakukan itu. Jadi anak ditanyakan alasannya melakukan itu apa. Karena seperti kemarin kita bahas bahwa segala tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan, pasti ada alasannya. Yaitu untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia. Di sini nanti guru bisa mengidentifikasi berarti apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar anak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi intinya ketika anak melakukan kesalahan itu kita identifikasi kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Jadi nanti kita penuhi itu, nanti harapannya anak tidak melakukan lagi. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau sudah tahu kebutuhannya apa, misalkan kebutuhan atas kesenangan, misalkan ya, misalkan temannya dijahili, alasannya cuma bercanda Bu, untuk senang-senang saja, main-main saja. Itu berarti kan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu tentang kesenangan. Nah, kita bisa menanyakan pada anak, apakah tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya tadi yang tidak merugikan orang lain. Jadi di sini pertanyaannya seputar itu. Kalau validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas.
Jadi setelah anak bercerita, terus setelah itu kita bisa mengidentifikasi kebutuhannya itu apa. Nanti setelah itu nilai-nilai yang telah disepakati itu apa, kita tanyakan pada anak. Kesepakatan kelas atau kesepakatan apa yang telah kamu yakini tapi tidak kamu laksanakan dalam hal ini. Misalkan seperti contohnya tadi, yaitu tentang menghargai. Ketika terlambat berarti kan tidak saling menghargai. Terus yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tujuannya itu loh, misalkan saling menghargai. Nah, tujuannya menghargai itu apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang saling menghargai ataukah malah sebaliknya? Jadi itu kita tanyakan kepada anak. Nah, ini. Tadi untuk menstabilkan identitas itu namanya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Orang yang melakukan kesalahan itu pasti merasa dirinya gagal. Pasti itu, semua orang pasti merasa seperti itu. Nah, dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini, harapannya anak tadi menjadi orang yang sukses. Misalkan berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus misalkan bapak atau ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang bersalah dalam hal ini. Jadi anak tidak dituntut siapa yang salah, tidak. Jadi di sini lebih menanamkan, mengajak untuk mencari solusi bersama. Terus kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kata-katanya seperti ini. Sedangkan yang kedua itu validasi tindakan yang salah, itu mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi tindakannya tadi. Ada 5 kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi sehingga anak tadi melakukan hal itu. Misalkan kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Misalkan ketika itu kok dia ada tindakan mendorong temannya, ya kan? Berarti kan melakukan kesalahan, merugikan orang lain. Nah itu bisa dikatakan, untung saja kamu hanya melakukan itu, tidak melakukan yang lebih. Artinya anak mengurangi rasa takutnya lah karena perbuatannya tadi. Terus kamu pasti punya alasan. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yaitu terkait dengan alasannya tadi. Alasannya apa? Nah itu nanti dikaitkan dengan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang lain. Artinya sikap untuk memperbaiki sikapnya tadi. Ini kalau untuk langkah terakhir itu tentang keyakinan kelas. Jadi setelah melewati tahap 1 dan 2, itu dihubungkan nilai-nilai yang dipercaya. Ataupun keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu, kita kaitkan dengan itu. Terus kalimatnya yang diucapkan, nah apa yang kamu percaya, apa yang kamu yakini, nilai apa yang sudah kita sepakati, misalkan. Terus kita bayangkan kelas yang ideal itu seperti apa, kamu apa tidak ingin menjadi orang yang seperti ini, itu di sini. Setelah itu baru penyelesaian masalahnya kita tanyakan pada anak. Kita di sini juga menanyakan pada anak, apakah kamu mau memperbaikinya. Jadi anak tidak dipaksa, artinya memperbaiki tadi sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah ini contoh videonya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk materi yang saya sampaikan, insya Allah sudah, sudah selesai. Ini hanya rangkumannya saja. Rangkuman dari yang disampaikan, yang semua materi itu rangkumannya di sini. Kalau untuk yang sudah
pengalaman yang sudah saya lakukan. Yang pertama, jadi langkah pertama ketika kita mau menerapkan disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi seperti yang materi kemarin, kita pastinya kan sudah punya peraturan sekolah ataupun kesepakatan kelas. Kalau kelas saya kemarin kebetulan sudah punya kesepakatan kelas. Jadi langkahnya misalkan belum ada, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kalau kesepakatan kelas itu kan mendetail, misalkan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, misalkan seperti itu, memudahkan antri. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan lebih terperinci ke tindakan-tindakan langsung. Nah, nanti itu curah pendapat itu ditulis. Bisa ditulis di papan, ataukah kemarin itu saya menggunakan kertas warna, kertas apa itu lipat itu agak besar, kalau tidak ya post-it bisa. Itu anak-anak semuanya menuliskan. Setelah dituliskan itu ditempel. Nah, kita kelompokkan dari apa yang sudah dituliskan tadi, kita kelompokkan. Misalkan datang tepat waktu, terus ketika teman berpendapat itu juga didengarkan, memberikan kesempatan teman untuk berpendapat. Itu misalkan kita masukkan dalam satu payung, berarti menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu kita ngambilnya kata-katanya itu dari kebijakan-kebijakan universal yang kemarin itu. Nah, ini bedanya. Ini saling menyayangi. Nah, ini prosedurnya ini. Lah ya, semuanya memang beda, tidak ada yang sama. Ya memang Setiap kelas kan beda-beda kan. bukan setiap kelas, setiap anak itu sama, karena yang langkah pertama tadi anak-anak bercurah pendapat. Artinya apa yang pengen dicapai anak-anak sih biar kelas kita menjadi kelas yang tertib, misalkan menjadi kelas idaman dan impian kita bersama apa? Anak menuliskan dulu. Setelah dituliskan kita rekap dari tulisan anak, misalkan jenengan tulis di papan ataukah itu ditempelkan. Setelah masukan dari anak-anak tadi sudah ditulis, ditempelkan. Misalkan masih ada kata-kata yang bernada negatif. Misalkan kalau disitu contohnya jangan berlari, diganti berjalanlah. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, diganti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ya, berarti dalam membuat peraturan tidak boleh ada kalimat yang negatif di situ. Kita ubah. Dilarang. Ya, merokok mengganggu kesehatan. Jadi diganti seperti itu. Tidak boleh kata dilarang, kata tidak. Kata yang bernada negatif itu kita ubah menjadi yang positif. Tuh. Terus setelah itu kita tinjau lagi dari semua curah pendapat dari anak-anak tadi. Terus kita kelompokkan. Oh, mana yang kelompok saling menghormati, mana yang kelompok misalkan jujur, mandiri. Nah, kan itu kan banyak. Itu kalau kita kelompokkan, misalkan ketemu ya dari anak-anak itu kan mungkin mirip-mirip. Ketemu ada 15 mungkin jadi kesepakatan kelas jenengan, ada 15 kesepakatan kelas. Itu nanti mungkin kalau kita kelompokkan misalnya jadi 3 atau jadi 4. Karena satu payung itu banyak itu kan berupa tindakan kalau keyakinan kelas, berarti kesepakatan kelas. Misalnya nggak apa ya kelas mandiri, terus ono KBCD. Bukan. Jawab. Bukan. Kita kan berangkatnya dari peraturan atau kesepakatan kelas yang dibuat. Misalnya kesepakatan kelas dengan tadi kan membuat kesepakatan kelas itu curah pendapat, ya, sudah ketemu. Jadi kesepakatan kelas misalkan ada 15. Dari 15 tadi itu panjenengan kelompokkan. Misalkan 1 2 3 ini masuk kelompok saling menghargai misalkan. Ini masuk menyayangi, ini masuk rasa hormat, misalkan seperti itu. Oh, ini masuk cinta lingkungan. Cinta lingkungan banyak, misalkan menjaga kebersihan, keindahan, kerapian kelas. Itu kan sudah masuk satu payung, berarti misalkan itu tadi, ya. Terus setelah itu selesai, kan jadinya sedikit. Harapannya kalau sedikit itu anak bisa mengingat. Jadi gini, dari peraturan kelas yang ada, setiap peraturan itu semuanya kan pasti anak ada tujuan. Oh, ini tujuannya untuk melatih anak sikap tanggung jawab. Berarti keyakinan kelasnya tentang bertanggung jawab, gitu loh. Lebih berorientasi pada tujuan, keyakinan. Apa yang kita yakini benar. Jadi tujuannya apa? Kita misalkan kalau ketemu Bapak Ibu guru menyapa, mengucapkan salam, itu termasuk saling menghargai. Maksudnya nanti di keyakinannya saling menghargai.
misalnya kan boten ditulis semua nanti kan gak paham. Misalnya soal lali loh. Nah. Apakah perlu kita tulis misalnya oh ini mandiri yang masuk mandiriku oh ini Bukan. ini. Setelah keyakinan kelas selesai sudah jadi keyakinan kelas, itu ada namanya pemantapan keyakinan kelas. Kemarin sudah saya sampaikan juga tentang pemantapan. Ini ada kegiatan namanya pendalaman keyakinan kelas. Misalkan ini ada tabel T tentang keyakinan kelas. Misalkan rasa hormat, tampak seperti, artinya rasa hormat itu contohnya apa? Datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, mengendalikan barang teman. Ini kita lakukan, ini yang mengisi anak-anak. Jadi anak-anak menguraikan sendiri. Dari keyakinan kelas misalnya terbentuk 4, hormat, bekerja keras, disiplin, apa misalkan 4. Nah, dari keempat tadi, ini anak yang menjabarkan. Jadi anak tahu nanti di sini. Kita menggalinya di sini. Iya, dari anak-anak. Jadi datang tepat waktu. Terus yang tidak tampak seperti, artinya anak juga harus tahu. Yang tidak termasuk dalam sikap menghormati itu apa? Misalkan datang terlambat, terus bersikap acuh pada guru, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, itu termasuk tidak menghormati. Ini yang mengisi adalah anak-anak. Jadi anak-anak akhirnya tahu, oh ternyata kalau saya kepingin memiliki sikap menghormati, ini yang harus saya lakukan. Dan ini yang tidak boleh saya lakukan. Ini tabel T. Terus untuk yang anak misalkan TK sama kelas 1, mungkin setelah diperinci seperti ini, kalau anak TK kelas 1 mungkin belum paham. Ya, belum paham apa sih maksudnya, mungkin kalau menyapa tahu misalkan, tapi mungkin ada. Nah, ini ada yang namanya tabel Y. Jadi apa yang didengar, jadi ucapan-ucapan apa yang termasuk dalam sikap menghormati. Misalkan kalau ada orang berbicara itu dia misalkan ada, yuk bantu, kalau sudah mengembalikan, setelah pinjam mengembalikan, mengucapkan terima kasih. Kalau meminta bantuan orang lain, ada kata tolong bantu saya, itu perkataan yang harus diucapkan. Ini untuk anak dalam level usia yang rendah, misalkan TK, kelas 1 itu kan kalau masih berupa kata-kata, walaupun itu sudah konkret ya, tapi kan anak-anak mungkin belum paham. Jadi ini kita memahamkannya, ucapannya hormat itu seperti apa. Kita itu anak-anak disuruh bercurah pendapat di sini apa saja, berperilaku ya yang terlihat apa, perilakunya apa. Jadi seperti itu. Saya mungkin sekian, lain kali kita dapat lanjutkan acara diskusinya. Terus mungkin ada kesalahan atau kurang jelas nanti bisa kita diskusikan lagi lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya di sini akan sharing tentang pengalaman saya dalam penerapan disiplin positif. Yaitu yang pertama, saya sudah menyusun keyakinan kelas, yaitu saya mulai dengan membuat kesepakatan kelas. Anak-anak bercurah pendapat tentang kesepakatan untuk kelas kita, yaitu dengan mempertimbangkan keamanan serta kenyamanan anak-anak ketika belajar di kelas. Nah, dari hasil curah pendapat tadi, itu anak-anak kan menulis di kertas warna. Setelah itu hasilnya saya rekap, saya ketik, lalu saya sorot pakai proyektor. Dan dari situ saya mengubah kalimat-kalimat yang masih negatif, misalkan ada kata jangan atau tidak, itu saya ubah menjadi kalimat yang bernada positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu kan kemarin itu terkumpul sekitar ada 15 kesepakatan kelas kita. Dari kesepakatan kelas itu
kita kelompokkan. Jadi kita kelompokkan berdasarkan nilai kebajikan apa yang ingin kita capai bersama-sama. Dari di situ anak-anak saya ajak untuk mengelompokkan. Misalkan ada yang sama, misalkan di situ kemarin ada datang tepat waktu, terus mendengarkan guru, misalkan seperti itu. Terus ketika mau meminjam barang milik orang lain itu harus minta izin terlebih dahulu. Nah, itu kita kelompokkan menjadi satu nilai kebajikan, yaitu tentang menghargai orang lain. Terus misalkan lagi mengerjakan tugas tepat waktu, terus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah, terus membuang sampah pada tempatnya, itu kita kelompokkan juga jadi satu dalam nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Nah, setelah dikelompokkan, kemarin di kelas saya terbentuk 4, yaitu tentang tanggung jawab, terus saling menghargai, terus menyayangi, dan yang satu lagi adalah kemandirian, jadi sikap mandiri. Setelah itu terkumpul, kemarin anak-anak saya berikan tugas untuk membuat poster tentang keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Dan poster itu saya tempelkan dengan harapan anak-anak mudah untuk mengingat dan mudah untuk menerapkannya. Setelah keyakinan kelas tadi sudah terbentuk, ada namanya pemantapan keyakinan kelas. Jadi saya menguraikan kembali dari poin-poin keyakinan kelas itu, kita uraikan. Itu saya kemarin menggunakan tabel T. Dan itu bukan saya yang menguraikan, tapi anak-anak sendiri. Misalkan rasa hormat. Hormat itu contoh sikapnya itu seperti apa? Jadi anak-anak sendiri. Jadi muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Bukan saya yang mendikte, tapi anak-anak sendiri muncul. Oh, hormat itu ini. Sikap-sikap tentang hormat ini. Terus sikap-sikap yang tidak mencerminkan rasa hormat itu apa? Nah, dengan harapan anak-anak tahu, oh yang masuk poin menghormati itu apa, dan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar untuk pelaksanaan sikap hormat itu apa. Itu semua dari 4 keyakinan kelas tadi saya lakukan hal untuk pemahaman. Dan hasilnya setelah keyakinan kelas itu terbentuk, ternyata sangat berkurang sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Yang biasanya anak-anak itu di kelas itu kadang kalau kita mengajar itu untuk menenangkan anak-anak itu kita butuh waktu. Sekarang anak-anak sudah mulai muncul kesadaran dalam dirinya, oh sekarang Yuda sedang menerangkan, berarti saya harus mendengarkan. Ya, seperti itu sudah muncul. Ya mungkin masih ada 1-2 anak yang mungkin perlu diingatkan oleh temannya ketika, nah di situ kan otomatis muncul temannya mengingatkan pun dia sadar betul, oh berarti kita harus menghargai Bu Yulia, gitu, mengingatkan temannya. Saya juga sudah menerapkan kemarin segitiga restitusi, yaitu di kelas saya itu ada beberapa anak ketika diberikan tugas itu ada yang bukunya ketinggalan, ada yang tidak mengerjakan PR. Itu saya lakukan segitiga restitusi, yaitu dengan cara anak-anak tersebut saya panggil sendiri dan saya memberikan tugas untuk anak-anak yang lain. Nah, di situ saya menerapkan dari langkah-langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Artinya anak-anak yang pertama dalam posisi gagal tadi, kita ubah identitas menjadi posisi yang sukses. Artinya rasa takut, terus takut dihukum karena takut tidak membawa, itu kita hilangkan dulu. Jadi anak-anak benar-benar keadaan emosinya stabil. Misalkan dengan kita memberikan menanyakan wajar kita sebagai manusia itu melakukan suatu kesalahan, seperti kalian tidak mengerjakan PR atau tidak membawa buku, itu juga sudah sering terjadi, misalkan sering terjadi di kelas-kelas yang sebelumnya, misalkan seperti itu. Nah, kalau anak-anak sudah merasa stabil, emosionalnya sudah stabil, tidak takut, akhirnya anak-anak nanti kita lanjutkan pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan salah. Kita menanyakan alasan kenapa anak-anak
tidak mengerjakan PR, kenapa anak-anak bukunya tertinggal, itu kita tanyakan. Nah, dengan harapan kalau emosi anak sudah stabil, anak-anak dalam keadaan sukses bukan gagal lagi, maka anak-anak akan berkata dengan jujur, menceritakan kenapa, alasan apa yang mendasari bahwa anak tadi tidak mengerjakan PR. Nah, kemarin itu ada beberapa yang tidak mengerjakan PR, itu katanya ada yang lupa Bu, tidak mengerjakan, lupa. Terus ada lagi yang karena tidak masuk, ada yang karena sakit tidak masuk, akhirnya tidak mengerjakan PR. Dan yang lupa itu kebanyakan bukunya itu tidak disiapkan terlebih dahulu. Jadi akhirnya lupa untuk memasukkan bukunya. Nah, dari situ nanti kita masuk ke tahap 3. Jika anak sudah menceritakan semuanya, kita masuk ke tahap 3, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari tindakan tadi, keyakinan kelas mana yang belum dilakukan? Misalkan seperti itu. Nah, mari anak-anak menjawab, ya Bu, tentang rasa tanggung jawab. Karena anak-anak kan sudah memahami betul poin-poin tentang tanggung jawab itu apa saja. Jadi anak bisa menyebutkan, ya Bu, saya kurang bertanggung jawab. Nah, hal seperti itu baik atau tidak? Nah, anak sudah paham. Tidak Bu. Terus nanti apa akibatnya jika kalian tidak bertanggung jawab? Terus nanti apa sih yang ingin kalian capai ketika kalian bisa menerapkan rasa tanggung jawab itu apa? Kita tanyakan kepada anak-anak. Ternyata anak-anak dengan seperti itu, anak-anak bisa menggali sendiri motivasi dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Kita tanyakan, kamu mau berubah atau tidak? Mau Bu, bagaimana caranya? Misalkan kalau dikasih PR segera dikerjakan, misalnya pulang sekolah, itu dari anak sendiri. Terus kalau saya tidak masuk mungkin karena izin atau sakit, otomatis saya harus bertanya kepada teman-teman. Tadi sama Bu Yulia dikasih tugas apa, terus mungkin materinya apa yang perlu mungkin dicatat, mungkin dipelajari lagi agar tidak ketinggalan. Jadi anak-anak sudah paham apa resikonya jika dia tidak mengerjakan, dia akan tertinggal dari teman-temannya, itu sudah paham. Nah, setelah itu anak-anak yang tadinya melanggar itu setelah saya amati, ternyata anak-anak itu sudah tidak mengulangi lagi. Jadi dia sudah setiap ada tugas selalu dikerjakan, PR juga selalu dikerjakan, buku juga selalu lengkap sesuai dengan jadwal pada hari itu. Itu untuk kasus yang pertama. Jadi untuk kasus pertama tadi di situ melatih anak untuk menyadari kesalahannya, menyadari sendiri, bukan kita yang mendikte kamu salahnya seperti ini, bukan, tapi anak menyadari sendiri. Yang kedua, anak tahu kesalahannya dan tahu cara memperbaikinya. Jadi solusi itu berangkatnya juga dari anak-anak sendiri. Dan anak-anak juga sanggup dan mau untuk memperbaiki itu, artinya muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu ketika anak-anak bertengkar. Ternyata setelah saya tanyakan, ada sekelompok anak laki-laki ketika itu bermain sepak bola di dalam kelas. Nah, dia tidak sengaja menendang bolanya mengenai temannya tadi yang masuk, bawa mie gelas instan itu. Akhirnya tumpah mengenai bajunya. Nah, anak yang bersangkutan saya panggil semua. Saya melakukan yang pertama yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Artinya anak jangan sampai di situ karena takut akhirnya berbohong. Jadi saya stabilkan, tidak apa-apa. Di sini Bu Yulia tidak mencari siapa yang salah, tapi mari bersama-sama kita mencari solusi atas permasalahan ini. Akhirnya, iya Bu, anak-anak sudah emosinya sudah stabil. Terus saya tanyakan, bagaimana kejadiannya? Terus kenapa kamu melakukan itu? Nah, akhirnya anak-anak tersebut berkata dengan jujur, menceritakan semuanya. Setelah itu, saya masuk ke keyakinan. Berarti dari tindakan tadi, keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Nah, anak tahu, oh iya Bu, saya kurang menghargai orang lain.
Nah, di sini anak-anak, oh berarti menghargai orang lain itu penting ya? Iya Bu, penting. Apa tujuannya? Ditanyakan kepada anak tersebut. Terus, kamu mau apa tidak memperbaiki ini? Ya Bu, mau. Bagaimana solusinya kamu memperbaiki ini? Misalkan seperti itu. Nah, anak ketika itu sudah bisa mengungkapkan, ya Bu, saya lain kali tidak akan bermain sepak bola di dalam kelas lagi. Berarti yang betul itu main sepak bolanya di mana? Di halaman Bu, nanti ketika istirahat saya akan bermain sepak bola di halaman. Karena tadi saya memang tidak sengaja Bu ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu kita perlu menanyakan kepada korbannya. Terus ini bagaimana? Kamu bajunya kotor, kamu pengennya seperti apa? Ya Bu, saya takut dimarahi nanti ibu saya ya pulang harus dalam keadaan bajunya bersih, hal tidak seperti itu. Nah, ternyata saya tanya, kamu bagaimana cara kamu bertanggung jawab atas kejadian ini? Dia mau bersedia untuk mencucikan bajunya. Jadi ketika itu memang waktu olahraga, jadi ada baju gantinya, anak-anak yang bersangkutan tadi pakai baju olahraga dulu, itu dicucikan lalu dijemur, pulang sudah dalam keadaan bersih kembali. Nah, dalam kejadian tadi, anak juga sudah menyadari kesalahannya, tahu bagaimana dia memperbaiki diri untuk kedepannya, menanamkan sikap lebih menghargai, dan yang ketiga, dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi itu pengalaman yang sudah saya lakukan dan perubahannya sangat baik sekali dan kepada anak-anak. Anak-anak sudah tidak takut lagi tidak merasa takut karena takut dihukum atau mengharapkan sesuatu karena imbalan. Jadi disiplin diri itu muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu mulai dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi. Jadi anak-anak berusaha melakukan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam kelas saya. Mungkin itu yang dapat saya sharing pengalaman saya tentang pelaksanaan disiplin positif. Mungkin itu yang dapat saya sharing pengalaman saya tentang pelaksanaan disiplin positif. Setelah ini akan saya buka sesi diskusi, mungkin Bapak Ibu mau menanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan ataupun terkait dengan praktek dari pengalaman saya tadi. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Iya Pak Ferry. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara kita mengatasi anak yang selalu meremehkan tugas saat pelajaran maupun di rumah maupun di sekolah. Bagaimana cara kita mengatasi dengan cara menggunakan segitiga restitusi ataupun dengan cara 5 posisi kontrol. Karena dengan metode yang saya gunakan selama ini dengan menggunakan metode penghukum, itu tidak merubah keyakinan dia ataupun kepribadian dia secara utuh. Sedangkan saya sendiri pun susah untuk mengerti ataupun memaknai segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol tadi, karena yang saya alami, saya dulu juga mengalami sebagai orang yang dihukum sama guru ataupun dosen saya ketika saya waktu kecil ataupun sekolah. Terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih Pak Ferry atas pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, dari pertanyaan Pak Ferry tadi mungkin panjenengan ada tanggapan ataupun usul, saya persilakan. Iya Bu Irma. Untuk yang pertanyaan Pak Ferry yang pertama nih, itu meremehkan itu dalam arti tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas, kalau mengerjakan tugas mungkin tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Terus pokoknya selesai, mungkin seperti itu ya Pak Ferry ya. Kalaupun nggak bisa ya, kita nggak bisa Pak, gitu. Tak ajarin, tidak bagus. Itu aja semampu saya. Itu minatnya sekolahnya itu mungkin kurang semangat. Ya. Atau mungkin anaknya itu belum bisa dalam pelajaran. Sebenarnya anaknya itu kategorinya anaknya itu bisa atau tidak bisa di kelas.
tidak bisa. Kalau bisa sih cuman lama dia tuh sama ketinggalan sama yang lain kalau waktu pembelajaran. Mungkin karena itu, mungkin karena dia tuh karena merasa tidak bisa terus batak gerak waktu nggak tahu mungkin Tapi diajarin itu nggak mau dia. nggak mau diperhatikan Mas. Nggak mau. Pulang agak telat, walaupun nggak telat Atau itu. mungkin ada faktor dari itu ya, dari keluarga mungkin ya, kurang motivasi atau apa gitu. Kayaknya nggak tahu kalau masalah itu. Mungkin penanganan untuk saya sendiri sebagai wali kelas, saya merubah cara metode saya biar bisa merubah anak itu gitu loh, dengan 5 posisi atau tiga restitusi. Memang kalau kita kembalikan lagi, kemarin kita sudah membahas posisi kontrol ketika guru sebagai penghukum. Memang hasilnya itu kebanyakan tidak bisa merubah anak. Tidak bisa merubah anak menjadi lebih baik. Kalau anak itu sudah, mungkin kalau anak itu mungkin karakternya mungkin penakut atau mungkin dia akan takut ketika mendapat hukuman dari guru. Tapi kalau dia tuh mungkin tipenya cuek, bandel, akhirnya dia meremehkan, mau dihukum seperti apa, gak apa-apa, tak lakukan saja, kan seperti itu. Nah, di sini mungkin panjenengan bisa menganalisis, melakukan analisis. Jadi kenapa anak melakukan itu? Jadi alasan anak melakukan itu tuh apa? Karena segala tindakan itu kita muaranya ke 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar lah tadi. Jadi mungkin jenengan bisa melakukan refleksi diri. Kekurangan itu ada pada diri saya atau ada pada diri anak. Kalau mungkin jenengan bisa merefleksi mungkin pada diri panjenengan, apakah mungkin pembelajaran saya mungkin terlalu membosankan, ataukah mungkin kurang bervariasi atau tidak bisa melayani kebutuhan anak tersebut. Kalau dilihat dari ceritanya tadi kan memang anaknya dari segi kemampuan mungkin kurang ya. Nah, di situ mungkin dia memang butuh pendekatan khusus, artinya memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Karena kadang-kadang ini saya punya pengalaman juga, murid saya hampir sama dengan itu. Anaknya juga kalau dari segi kemampuan dia tidak bisa. Nah, ketika itu saya mendatangi anak itu, ketika saya terangkan, ya wis nggak mungkin dia bisa menangkap terus enggak. Akhirnya dia ketika diberi tugas, dia juga tidak mengerjakan. Karena merasa dirinya tidak bisa. Saya mau mengerjakan seperti apa, ya pokoknya salah-salah saja, yang penting ada isinya. Karena itu kadang mungkin ada perasaan takut, nanti daripada dimarahi Pak Ferry karena tidak mengerjakan, pokoknya ada isinya, asal-asalan. Dia kurang bersungguh-sungguh di situ, karena dia merasa tidak mampu, mungkin sudah mengecap dirinya sendiri, aku loh tidak bisa. Nah, itu perlu jenengan adanya pendekatan. Artinya ada khusus untuk anak itu. Misalkan jenengan perlu tahu anak ini gaya belajarnya seperti apa, ya. Dia itu mungkin visual, mungkin dengan membaca, dengan melihat, itu anak bisa mudah mengerti, ataukah auditory, dia perlu mendengar untuk memahami itu, ataukah anak itu kinestetik, jadi untuk mempelajari sesuatu perlu bergerak, dengan cara bergerak. Nah, misalkan dengan cara bergerak, dia mungkin bisa menempelkan poster-poster, artinya dia mempelajari itu dengan cara bergerak. Kan kadang anak tidak bisa diam ya, di kelas itu tingkahnya banyak sekali, ada menjadi temannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dia dengan benda yang konkret. Artinya panjenengan memberikan cara khusus untuk anak tersebut dengan tujuan agar anak itu mampu memahami materi. Nah, seperti pengalaman saya, ketika anak itu sudah memahami materi, ternyata dia bisa mengerjakan itu. Tapi memang dengan cara, kalau kita mungkin yang lain dengan mudah kita menerangkan ya, kita mungkin butuh cara yang berbeda biar anak itu mudah memahami itu. Jenengan harus tahu celahnya gaya belajarnya anak itu apa. Cek dia, kalau anak itu sudah bisa, kok anak kita saja, ketika kita itu sudah memahami sesuatu, kita akan mudah untuk mengerjakannya, kita akan enjoy dalam mengerjakannya. Itu kalau sudah
Bisa, tapi kalau belum bisa, ya sudah. Kalau sudah tidak ada rasa tanggung jawab dalam dirinya, dia tidak akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Pinternya nggak mau diperhatikan gitu ya Pak. Nggak mau diperhatikan. Kalau masalahnya mungkin dia nggak bisa, oke. Nah. Kita satu mapel dia nggak bisa matematika, mungkin terlalu sulit bagi dia. Tapi ini semua mapel, bukan hanya di satu mapel. Masa semua mapel dia nggak bisa, gitu loh. Nggak ada semangat dia itu. Nah terus kita itu sebagai pengajar, kita mempunyai target untuk anak ini harus bisa sampai minimal hasilnya sekian. Anak ini mampu, meskipun nggak bisa tapi mampu dan mengerti ini tentang ini yang dipelajari. Itu dia kita nggak mampu untuk mencapai target itu, gitu loh. Gini, ini kalau pengalaman saya, karena saya juga mengalami hal yang sama, saya punya murid seperti itu, kebetulan itu adalah matematika yang selama ini menjadi momok anak-anak. Nah, ketika pelajaran matematika, saya menerapkan anak itu tidak memahami secara konsep, tapi anak-anak itu langsung praktek. Kemarin itu tentang bilangan bulat, anak-anak itu saya ajak praktek seperti bermain peran, tapi bukan bermain peran. Artinya setiap anak itu, misalkan, oh saya negatif 1, negatif 2, negatif. Anak-anak itu langsung praktek di situ. Oh saya ketika, ayo yang merasa lebih kecil dari negatif 2 berkumpul di sebelah kanan. Jadi anak-anak tidak akan merasa kalau tadi pembelajaran, anak-anak itu main, diajak main. Karena memang dunia anak-anak itu sukanya masih bermain. Jadi tahap anak mengkonstruksi pemahaman materi itu bukan abstrak lagi, dia harus konkret, diajak langsung berperan aktif di situ. Coba anak-anak diajak untuk bermain, karena anak-anak itu pada dasarnya itu masih suka bermain, apalagi untuk kelas 3 itu pasti kalau diajak main itu senang. Itu yang pertama, timbulkan rasa senang dulu untuk belajar itu. Kalau rasa senang saja sudah tidak ada, maka minatnya juga akan tidak ada. Cari apa yang menjadi kesenangan anak-anak di situ. Kalau menurut saya permainan itu kunci yang paling utama. Jadi kalau bisa ya seolah-olah anak itu sebenarnya belajar, tapi kita kemas pembelajaran kita dalam bentuk permainan. Itu yang pertama. Yang pertama pokoknya kita tumbuhkan minatnya dulu di situ. Nah, kalau tentang tadi kan semua mata pelajaran. Terus mungkin anak kenapa seperti itu? Karena anak itu kurang percaya diri. Sudah mengecap dirinya, oh saya lo tidak bisa, saya lo tidak mampu. Karena mungkin dari lingkungannya itu sering mendengar, anjani sama niku gak iso. Ya, mungkin dari orang-orang terdekat, mungkin dari orang tua, atau mungkin kadang-kala kita itu ketika sudah emosi, jengkel itu muncul kata-kata seperti itu. Akhirnya itu menancap dengan diri anak. Akhirnya tidak muncul usaha-usaha untuk melakukan perbaikan. Saya yakin semua anak itu tidak ada yang tidak bisa berhasil. Hanya saja waktu tempuhnya itu loh yang berbeda-beda. Anak yang pengetahuannya cepat, dia akan cepat untuk belajar. Yang sedang ya membutuhkan waktu yang sedang. Lah, yang kurang tadi waktunya lama, tapi tetap bisa mencapai tujuan itu. Nah, itu yang menjadi PR kita, bagaimana kita bisa menunjukkan itu. Dan cari minat anak-anak di situ, kemampuannya apa, digali. Misalkan kadang-kala saya dulu punya murid dalam membaca saja sudah kelas 6 itu sulit. Jadi untuk mengerjakan otomatis dia akan kesulitan karena untuk membaca menulisnya itu agak sulit. Tapi dia pintar sekali di menggambarnya. Nah, kita tumbuhkan minat anak dalam belajar di situ. Kita gali potensinya menggambarnya, diikutkan lomba. Nah, ketika anak menang lomba, dia akan memiliki kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Oh, ternyata saya itu bisa di sini. Memang passionnya di menggambar, dia pintar gambarnya. Padahal di kelas 6 itu gambarannya bagus sekali. Nah, itu bisa merubah motivasi. Oh, ternyata saya itu bisa, saya yang punya kemampuan. Ketika kembali di sekolah, teman-temannya memberikan selamat ya, dapat juara, ternyata kamu pintar. Nah, itu bisa memotivasi anak-anak dengan kemampuannya itu. Nah, ketika panjenengan menemukan bahwa kemampuannya di menggambar, itu kalau di pembelajaran diferensiasi untuk menggali pemahaman siswa, untuk menggali apa yang sudah diketahui oleh siswa itu tidak harus dengan cara tulis. Kalau anaknya gambar, ya anak-anak disuruh menjelaskan dengan
cara gambar tadi, misalkan di situ tujuan pembelajarannya misalkan tentang cara tumbuhan misalkan beradaptasi misalkan atau cara tumbuhan melindungi diri, itu bisa lewat gambar. Yang pasti kan anak tetap bisa menyampaikan itu, tapi hanya saja ada yang mungkin melewati gambar, ada yang dari menjelaskan tulisan, ada yang menjelaskan secara lisan. Nah, itu kita kalau dalam diferensiasi harus bisa memenuhi semua kebutuhan murid. Seperti tadi, artinya dia kan bisa, cuma saja dia tidak bisa dalam bentuk tulisan, dia tidak bisa menyampaikan langsung, tapi dia pintar gambar. Artinya kan tersampaikan apa tuh yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi tidak harus kita samaratakan semuanya dinilai harus dengan tulis semua, semuanya dinilai dengan lisan semua. Jadi sesuai dengan minat anak. Mungkin kalau minat anak itu sudah panjenengan sudah bisa mengakomodir semuanya, dia akan lebih semangat lagi. Oh, saya bisa ini, ternyata kemampuan saya ini bisa terpakai dalam pembelajaran saya. Jadi kalau anak sudah tidak bisa, maka minatnya sudah tidak akan muncul. Jadi dengan gali kemampuan siswa itu di mana, minatnya di mana. Tuh. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain atau mungkin ada permasalahan yang lain? Sedikit menambahkan begini. Iya. Masalah yang disampaikan Pak Ferry, intinya kan di situ rendahnya motivasi. Iya, motivasi belajarnya. Nah, memang setiap kelas pasti punya permasalahan sendiri. Pasti punya permasalahan sendiri. Kadang kita juga memang diakui atau tidak kita itu terlena ya. Mungkin kita lepas dari itu. Ketika kita harus mau mengeksplor, merefleksi diri lah. Ketika apa yang menjadi kelemahan kita di kelas itu seringkali kita lalai dengan itu. Nah, terlepas dari semua itu, sambil kita ke depan belajar dengan apa yang sudah disampaikan Bu Yulia, itu merupakan sebuah hal yang baru untuk kita semuanya. Nah, untuk menyikapi masalah itu, tentunya kita tidak mungkin melihat hanya dari satu sisi. Artinya permasalahan itu kan mungkin juga dipengaruhi dari faktor eksternal ataupun internal dari siswa itu sendiri. Nah, ketika seperti yang diceritakan oleh Pak Ferry tadi, masalahnya adalah dimotivasi, ya tentunya kita kedekatan itu perlu, ya, kedekatan itu perlu kita lakukan dalam artian seperti yang disampaikan Bu Yulia tadi, memang benar juga ketika kita harus memahami dulu karakter dari siswa ini seperti apa, kemudian dia dikelompokkan di kelompok yang mana, mungkin dari sisi yang secara pengetahuannya dia lemah dan sebagainya, itu kan perlu kita kelompokkan juga mungkin. Kemudian dari situ kita mencoba menggali lagi masalah yang dialami si anak ini timbulnya dari dirinya sendiri atau dipengaruhi dari faktor yang eksternalnya tadi. Mungkin ketika dari sisi internalnya secara fisik dia oke, tidak ada masalah. Mungkin secara psikologisnya dia kalau memang mungkin dia sebenarnya fine-fine saja, tidak ada masalah, ya berarti kita harus mencari dari sisi yang eksternalnya. Mungkin dari rumah dia setiap kali sudah dibebani dengan permasalahan di dalam keluarga ataupun pengaruh lingkungan yang lain, itu kan kita juga perlu mencermati dari sana. Misalkan kayak tadi diceritakan Bu Irma, ada salah satu siswa Bu Yulia itu memang di keluarganya ada broken home ataupun masalah-masalah yang lain yang itu mempengaruhi pemikiran dia ketika dia di sekolah, sehingga membuat motivasi belajarnya itu lemah. Nah, kembali ke permasalahan yang disampaikan Pak Ferry, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai apa yang sudah kita rumuskan dalam tujuan untuk yang bisa dicapai oleh semua peserta didik dari materi yang sudah kita sampaikan. Ya tentunya terlepas dari kita perlu menyesuaikan dengan apa yang tadi kita jelajahi, mungkin dari segi informasi yang kita dapatkan dari anak, mungkin kita juga perlu menerapkan hal-hal baru yang mungkin tadi disampaikan oleh Bu Yulia, termasuk di segitiga restitusinya itu kita perlahan kita terapkan. Mungkin ya memang kita masih belum bisa mengukur keberhasilan kita, tapi sebaiknya kita memang harus mencoba lah. Mencoba dulu. Nah, kalau nanti di dalam
sebuah inovasi yang sudah disampaikan itu pasti riset sudah membuktikan, ya toh. Jadi kalaupun nanti di 1-2 kali kita melakukan ada kegagalan, itu saya pikir hal yang wajar, tapi kita tidak boleh putus sampai di sana kan. Tentunya kita harus selalu berusaha sampai nanti kita bisa membuktikan kalau itu memang benar-benar bisa kita terapkan kepada anak-anak. Ya. Terima kasih Bu ya. Kalau benar sekali permasalahan tadi bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi, artinya kita melakukan pendekatan pada anak. Kita langkah pertama tetap menstabilkan identitas dulu. Artinya anak di situ jangan dipojokkan, jangan disalahkan, ya. Kita stabilkan misalkan dengan kata-kata tidak apa-apa. Yang tidak bisa loh tidak hanya kamu sendiri, banyak yang seperti itu misalkan. Jadi anak tidak merasa itu kamu loh sebenarnya loh bukan anak yang bodoh, siapa sih yang bilang kamu anak yang bodoh, sampai lo pinter misalkan seperti itu. Artinya pikiran-pikiran negatif pada diri anak itu kita hilangkan dulu, kita ubah posisinya menjadi posisi sukses, bukan sebagai orang yang melakukan kesalahan, sebagai orang yang gagal di situ. Terus yang kedua, berarti sesuai dengan tahapan urutannya, kita tanya, kenapa kok melakukan hal seperti itu? Mungkin alasannya apa? Nah, di situ seperti yang disampaikan Pak Rokim tadi, kita perlu mencari tahu alasannya. Mungkin ada faktor dari luar, misalkan dari keluarganya, ataukah mungkin memang itu berasal dari dirinya sendiri. Itu perlu kita tanyakan. Mungkin kalau mungkin bertanya, itu Pak bosan saya misalkan. Berarti kalau bosan, mungkin kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Berarti kan kita mungkin faktornya dari diri kita. Ada perbaikan dalam pembelajaran. Kalaupun mungkin dari diri anak, berarti kita ada langkah-langkah khusus selanjutnya. Misalkan menceritakan mungkin dia cerita di keluarganya, mungkin karena ada beban pemikiran di keluarga, mungkin ada keluarganya broken. Nah, berarti jenengan ada langkah step selanjutnya, mungkin perlu ada komunikasi dengan orang tua. Di situ jenengan analisis kebutuhan 5 kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi. Itu 5 kebutuhan dasar itu sudah mencakup semuanya. Ya, mulai dari ada kesenangan, terus mungkin kasih sayang dari orang tua, terus penguasaan yang seperti saya ceritakan karena merasa dirinya bodoh, tidak punya kelebihan, berarti kan penguasaan tadi, kebebasan mungkin dari metode panjenengan ketika mengajar itu anak kurang minat di situ. Jadi itu yang perlu dievaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya apa. Nah, di situ anak nanti kalau sudah di situ, kalau sesuai dengan urutannya, maka kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, di situ berarti keyakinan kelas mana yang belum dilakukan, berarti kan sikap tanggung jawabnya kurang. Terus apa yang mau dituju ketika anak sudah bertanggung jawab, mau melakukan tanggung jawab itu tujuannya untuk apa? Terus kalau tidak dilakukan itu nanti akibatnya apa? Anak misalkan, nanti kalau sampai seperti ini nanti sampai akan ketinggalan pelajaran, tidak bisa mengikuti teman-temannya, nanti akan merugi akan waktu. Sampai cita-cita ingin jadi apa? Itu perlu. Terus misalkan samanya disukai apa loh, minatnya di apa, jenengan gali di situ. Nanti berarti jenengan gali. Kalau memang itu tadi dari penguasaan yang kurang, anak kurang percaya diri, gali apa yang menjadi potensi anak tadi. Yaitu dengan langkah-langkah segitiga restitusi, insya Allah itu sudah bisa mengcover semua permasalahan. Tinggal panjenengan mencari tekniknya tadi di mana, sesuai dengan permasalahan setiap anak. Kata merugi itu tidak termasuk kata menakut-nakuti, Bu. Hanya Yang mengingatkan, Bu. Enggak kan, artinya gini, Biasanya kan kita kalau di kelas itu, kalau kamu nggak bisa nanti imbasnya kan anak yang kelas atau apa gitu. Iya. Hanya sebatas Ya, anak yang menjawab itu menjadi misalnya kalau kamu kalau kamu tidak mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik, kira-kira akibatnya buat kamu itu apa? Anak yang mengungkapkan sendiri, bukan kita. Jadi anak mengungkapkan sendiri, nanti ketinggalan pelajaran misalnya, nanti akan saya merugi waktu Bu ketika saya tidak bisa seperti teman-teman. Terus dikaitkan, kamu cita-cita pengen jadi apa? Anak-anak pasti semuanya punya cita-cita, jadi dokter, polisi dan sebagainya. Kamu bisa mencapai itu. Berarti kalau pengen mencapai itu harus apa? Harus berusaha. Bagaimana usahanya? Ya, tidak bisa merubah sifat anak itu langsung nanti kalau sudah besar
perlu disiplin positif itu namanya proses belajar. Jadi butuh proses, tidak bisa ujuk-ujuk nanti jadi. Nah, itu perlu dipahamkan juga pada anak-anak. Misalkan tidak bisa, misalnya kan sampai nanti pengen jadi polisi, terus kamu sejak dini tidak bertanggung jawab, itu tidak akan bisa. Jadi butuh rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mencapai itu. Dan itu tidak bisa langsung, nanti saja kalau sudah dewasa. Itu harus dilakukan sejak dini. Jadi apa yang diinginkan anak, tujuannya itu apa, itu ya dengan gali. Artinya itu bisa memantapkan diri anak, oh berarti saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan perubahan ini. Bukan kita yang mendikte, tapi kita menuntun anak dengan pertanyaan-pertanyaan kita, akhirnya anak itu bisa menjawab sendiri apa yang menjadi tujuannya, apa yang diinginkan anak itu bisa dicoba. Ya, silakan nanti diterapkan langkah-langkah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Wahyuni, rekan guru dari Ibu Yuliana Rahmawati. Menurut saya, setelah menerapkan keyakinan kelas, anak-anak lebih memiliki rasa disiplin yang tinggi, tanggung jawab, kesadaran, serta saling mengingatkan antar sama teman di dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih, dan tertib, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menyenangkan dan nyaman. Selain itu, saya melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan anak-anak semakin berkurang karena mereka mulai menyadari tujuan penting dari penerapan keyakinan kelas. Hal tersebut dapat memunculkan motivasi dalam diri anak untuk melakukan kebajikan yang mereka yakini atau prinsip diri yang telah disusun dalam keyakinan kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana Rahmawati yang telah berbagi ilmu kepada saya dan rekan guru yang lain, sehingga kami dapat bersama-sama menciptakan budaya positif di dalam sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel Putra kelas 6 SD Samberja 1. Guru kelas saya adalah Bu Lia Rahmawati. Pada awal tahun pembelajaran, kami diajak untuk menyusun kesepakatan kelas. Setiap anak diberi kesempatan untuk menggabungkan pendapatnya. Setelah terbentuk kesepakatan kelas, kami dibimbing untuk menemukan tujuan dan kesepakatan kelas yang sudah terbentuk dalam nilai kebijakan universal. Kami menuliskannya sebagai sesuatu yang kita yakini baik dan kita percaya untuk dilakukan demi tujuan kebaikan bagi kami semua. Tiap anak menuliskan keyakinannya pada kertas warna dan ditempel di papan. Setelah itu kami dibimbing untuk merumuskan menjadi keyakinan kelas yang kami sepakati, yaitu kami beriman dan bertakwa. Kami selalu menjadi pribadi terbaik. Kami jujur dan saling menghormati. Kami selalu menjaga keindahan. Kami saling membantu. Setelah itu kita diminta untuk membuat poster tentang keyakinan kelas kita. Perubahan yang terjadi setelah keyakinan itu terbentuk adalah teman-teman menjadi lebih tertib, disiplin, lebih rukun, kompak, dan saling menyayangi. Kelas bersih, nyaman. Sekian testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.